Salam. Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau berdoa? Siap. Siap. Belum belajar, angka baiknya kita berdoa. Berarti dimulai. Beras besar. Iya, gimana hari ini? Sehat semua? Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allahu akbar. Ya, Ibu lihat di absen ada salah seorang yang tidak hadir ya. Randy karena sakit, mudah-mudahan nanti pada pembelajaran yang selanjutnya pembelajaran bahasa Indonesia bisa lagi bergabung di dalam pembelajarannya. Kemudian alhamdulillah kalian semua juga dikasih yang namanya kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dalam pembelajaran bahasa Indonesia ya. Oke, materi hari ini nih. Materi hari ini adalah mengenai teks negosiasi. Tujuan dari pembelajaran hari ini adalah kalian harus mampu mengidentifikasi struktur dan kebahasaan dari teks negosiasi dengan cermat, dengan kritis, dan juga dengan secara kolaboratif. Itu tujuannya pembelajaran hari ini. Ya. Kemudian, apakah kalian pernah bernegosiasi? Pernah. Apa saja syarat negosiasi itu? Siapa yang bisa? Syarat dari negosiasi, siapa yang bisa? Boleh. Lebih dari satu orang, boleh. Yang kedua Andika? Ada tujuan yang diinginkan. Yang ketiga Kang Asep? Ada kesepakatan yang dicapai. Itu tujuan dari sebuah teks negosiasi. Coba Ibu mau tanya, apakah kalian pernah meminta barang atau produk kepada yang namanya orang tua kalian? Pernah. Coba cara merayunya bagaimana? Cara merayunya bagaimana? Dipuji dulu, dibujuk dulu supaya barang dan juga produk yang kita inginkan itu dapat kita dapat kita beli. Tapi kalau mintanya negosiasi itu jangan ya tinggi-tinggi, mintanya ya murah saja. Pernah kan kalian bernegosiasi? Pernah. Oke, kalau pernah bernegosiasi, sebelum Ibu melanjutkan kepada yang namanya selebih jauhnya tentang apa yang disebut dengan teks negosiasi, apa itu yang disebut dengan ciri-ciri teks negosiasi, apa yang disebut dengan strukturnya dan juga kebahasaannya. Sebelum itu, Ibu mau kasih dulu yang namanya pretest terhadap kalian, ya. Silakan diisi, kemudian setelah diisi kasih nama, ya, kasih nama, kasih kelas, kemudian kalian isi. Jumlah soalnya adalah 15 soal. Ininya adalah pilihan ganda, silakan Anda kerjakan, ya itu. Waktunya sebentar ya, karena ini PG. Silakan jangan lupa diisi nama dan juga kelasnya. Kemudian silakan dijawab pertanyaannya mengenai sejauh mana kalian mengetahui yang namanya teks negosiasi ya. Teks negosiasi itu sebenarnya dalam kehidupan yang nyata kita sering mempergunakannya, betul? Nah, silakan kalian kerjakan dulu ya pretestnya, kemudian nanti sebentar lagi kalau sudah beres dikumpulkan kembali.
Sudah beres, boleh nanti estafet dari belakang ke depan ya. Kalau sudah beres, boleh diestafetkan dari belakang ke depan. Silakan. Ya, ada kalimat langsung dan ada kalimat tidak langsung. Biasanya kalau di dalam yang namanya teks negosiasi biasanya menggunakan kata langsung. Apa ciri-cirinya cina kata langsung itu atau kalimat langsung itu? Ciri-cirinya adalah adanya tanda kutip. Nanti kalau Anda ketemu di dalam teks negosiasi ada tanda kutip berarti itu disebut dengan kalimat langsung. Itu ada contohnya. Contohnya di sana. Pas saya mau mencari sayur bayam. Nah, penjualnya tentu ada Bu, silakan bayamnya baru datang dari Sumedang Bu. Itu jadi ada kalimat yang berbentuk. Iya, disebut kalimat apa itu? Kalimat. Ada yang mau ditanyakan? Ada. Bingung? Tidak? Tidak. Sudah mengerti yang namanya strukturnya? Sudah mengerti yang namanya kebahasannya? Sudah. Kalau sudah, Ibu akan memutarkan sebuah video. Tolong kalian cermati, tolong kalian yang namanya simak sebaik mungkin. Nanti kita akan menganalisis mana yang disebut dengan strukturnya, apa strukturnya, dan juga mana kebahasaannya, ya. Iya. Gimana, menarik tidak? Iya, menarik. Kita akan analisis dulu ya. Analisis dari teks negosiasi. Yang pertama tadi dikatakan bahwa yang namanya di dalam teks negosiasi strukturnya yang pertama adanya orientasi. Ada orientasinya? Mana orientasinya? Siapa yang bisa? Angkat tangannya. Siapa yang bisa? Orientasinya tadi mana? Oke, Kang Asep. Oh, mari Bu gitu. Oh, orientasinya mari Bu, silakan cina Ibu pilih-pilih, boleh. Kemudian selain orientasi, ada pengajuan? Mana pengajuannya? Siapa yang bisa? Boleh, Nur. Oh, ikannya berapa 1 kilonya? Itu adalah pengajuan. Ada permintaannya? Ada berapa cina? Oh, ikan nila 1 kilo. Berapa harganya? 80.000. Ada persetujuan di dalamnya? Ada. Ada yang namanya terjadi negosiasi? Ada. Persetujuannya bagaimana? Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Boleh, Neng Intan. Iya, asalnya berapa? Iya, ada persetujuan di dalamnya? Ada. Si penjual membelikan dan juga pembeli membelinya. Itu betul. Yang terakhir, ada yang disebut dengan penutupnya? Ada. Mana? Apa penutupnya di sana? Oke, terima kasih. Mudah kan? Mudah. Oke, selain itu, kita lihat kebahasannya. Yang pertama adalah adanya pronomina. Kata ganti orang keberapa di sana? 1. Contohnya di sana ada kata
Ada yang disebut kalimat langsungnya? Ada. Ada kalimat interrogatif dan juga kalimat deklaratifnya? Ada. Ada yang disebut persuasifnya? Naon persuasifnya di sana? Apa persuasifnya yang digambarkan? Oh iya, ikannya cenah masih segar, masih dari laut ya, belum disimpan beberapa hari. Makanya si mang itu atau si penjual itu memberikan harga yang lebih tinggi. Ada yang disebut dengan tuturan pasangannya? Ada tuturan pasangannya? Ada yang bertanya, ada yang iya. Itu bisa? Bisa. Coba ibu pingin tanya kepada kalian. Coba buka bukunya halaman 87. Ya, 87. Ada? Ya, judulnya adalah membeli laptop baru. Ada, coba dibaca dulu. Coba dibaca dulu ya. Coba dibaca dulu. Ibu kasih waktu ya. Ibu kasih waktu beberapa menit kalian untuk membacanya terlebih dahulu. Sudah? Sudah. Coba ibu mau tanya, apa permasalahan di dalam yang namanya buku teks itu judulnya membeli laptop baru. Apa itu permasalahannya? Siapa yang bisa? Boleh nanya yuk. Permasalahannya apa? Oh, Rudi mau meminta laptop baru kepada ayahnya. Ada lagi? Iya, itu permasalahannya ya. Untuk lebih jelasnya lagi, kalian perdalami yang namanya masalah itu. Kemudian nanti ibu kasih yang namanya LKPD-nya. Silakan nanti diselesaikan. Tapi sebelumnya silakan bikin dulu kelompok. Ya, silakan bikin dulu kelompok. Boleh duduknya secara kelompok, duduknya. Iya, boleh disatuin. Sudah bikin kelompoknya? Sudah. Nah, tadi kan ada permasalahannya. Permasalahannya itu adalah Rudi menginginkan laptop baru. Silakan permasalahan itu kalian dalami ya. Kemudian kalian yang namanya ini ada LKPD, silakan diisi ya, sesuai dengan teks yang itu kalian akan analisis permasalahannya ya. Kemudian nanti kalian harus mempresentasikannya ya. Yuk, Cahaya. Silakan diisi, kasih nama kelompoknya, ya. Kemudian diisi di sini LKPD-nya semuanya adalah ada 11 soal ya, 10 soal mengenai yang namanya strukturnya. Kemudian yang 11, ini 11-nya beranak. Silakan ini tentang kebahasaan dari teks negosiasi yang kalian tadi ungkapkan sebuah permasalahannya. Ya, silakan. Kasih waktu 10 menit cukup? Enggak? 15 menit? Iya, silakan. Semua yang namanya kelompoknya bekerja sama di sana, silakan berkolaborasi untuk mengenal sebuah permasalahan di dalamnya. Semuanya silakan baca lagi teksnya untuk menjawab sebuah permasalahan yang ada di LKPD itu. Nama-nama kelompoknya silakan ditulis namanya siapa saja. Kemudian kelompoknya ini kelompok 5 Neng Yayu. Ini kelompok 4 Andika. Kemudian kelompok 3 Hanifah. Kelompok 2 Cahya. Kelompok 1 adalah Kang Asep.
Oke, mangga masih ke dalam yang namanya sebuah permasalahan. Neng Cahaya, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi boleh. Iya, apa kepentingannya? Nah, boleh. Boleh dimasukkan saja. Alasannya boleh dimasukkan. Nanti kan satu kelompok dengan kelompok yang lain nanti mungkin ada yang sesuatu, ada yang berbeda, gitu ya. Walaupun nanti tujuannya sama ke arah sana, tapi kalau kita mempunyai yang namanya pendapat yang berbeda. Sudah mengisi yang namanya LKPD, kemudian sudah mengetahui permasalahan di dalam yang namanya teks negosiasi dan telah menggali apa yang ada di dalam permasalahan itu dengan melengkapi soal-soal yang ada di LKPD itu, baik itu tentang strukturnya maupun kebahasaan dari teks negosiasi yang berjudul membeli laptop baru. Ya, Ibu minta kepada kelompok 1 Kang Asep untuk mempresentasikan hasil dari temuan masalahnya di dalam teks negosiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asep Laksana. Di sini saya sebagai perwakilan kelompok 1 akan mempresentasikan isi dari LKPD yang telah kami isi dengan anggota kelompok 1 yaitu Asep, saya di sini dengan Dela, Intan, Jihan, dan Putri. Lalu saya mulai saja pada isi yang LKPD yang sudah kami isi. Yang pertama yaitu siapakah pihak-pihak yang terlibat dalam teks tersebut. Yang pertama yaitu ada Rudi dan yang kedua adalah Ayah. Lalu yang kedua yaitu apa kepentingan masing-masing pihak. Rudi membutuhkan laptop baru untuk tugas kuliahnya, sedangkan Ayah uangnya sudah dipakai untuk membeli HP Wati. Lalu untuk pertanyaan yang ketiga yaitu siapa yang mengajukan permintaan dalam teks tersebut? Apa alasannya? Yang mengajukan permintaan dalam teks tersebut adalah Rudi, karena Rudi menginginkan laptop baru untuk tugas kuliahnya. Lalu untuk pertanyaan yang seterusnya yaitu apa saja upaya yang dilakukan agar permintaannya disetujui? Yaitu Rudi membutuhkan laptop baru karena yang dulu sudah lambat. Lalu tetapi Rudi juga meminta laptopnya tidak harus dibelikan sekarang. Lalu Rudi juga mengiming-imingkan laptop lamanya untuk dipakai adiknya Wati yang kelas 10 untuk belajar TIK. Mungkin cukup sekian. Iya, ada yang mau bertanya ke kelompok 1? Apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak mungkin ada yang berbeda jawabannya, boleh. Silakan kelompok 2 Neng Cahaya. Kelompok 3 Hanifah. Kelompok 4 Andika, kelompok 5 Yayu, ada yang mau ditanyakan terhadap apa yang LKPD yang dibuat oleh kelompok 1 Kang Asep? Apakah ada yang mau ditanyakan? Boleh. Untuk kan di soal nomor 5 apakah permintaan tersebut dikabulkan? Tadi kan jawabannya iya dikabulkan. Itu dikabulin itu langsung dikasih atau enggak? Tidak. Kelompok
Ada lagi? Ada lagi? Iya bagus, Neng Yayu. Ada lagi yang lainnya? Ada lagi yang mau memberikan pertanyaan kepada yang namanya kelompok 1? Tidak ada, cukup. Boleh, terima kasih Kang. Kalau tidak ada yang bertanya, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga ada kalimat deklaratif. Wah, kamu ini memang bisa saja. Tapi kan ayah baru membelikan ponsel untuk adikmu. Uang ayah nanti habis. Yang keempat kalimat interrogatif. Oh iya. Hehehe, kalau begitu apa ya? Nomor 5 kalimat persuasif. Coba ayah pertimbangkan. Suatu saat nanti mungkin Wati juga akan meminta laptop baru. Jadi kalau ayah memberikan laptop baru, laptop Rudi yang lama bisa diberikan kepada Wati. Yang keenam ada tuturan pasangan. Ya Rud, kenapa? Jangan bilang kamu mau ponsel. Enggak kok ya. Sekian yang dapat saya. Boleh, ada yang mau bertanya ke kelompok 2? Boleh, mangga Neng Intan. Ada yang mau ditanyakan? Boleh Neng Intan? Ada? Oh, boleh. Kelompok 2 boleh Neng Intan. Yang lainnya ada yang mau ditanyakan? Ada? Ada yang mau ditanyakan tidak ke kelompok 2? Kelompok Mencaya ada yang mau ditanyakan? Ada? Boleh, Neng Intan. Kenapa saya bertanya nomor 1? Iya. Kenapa Wati tidak termasuk atau tidak terlibat ke dalam tes tersebut? Boleh dijawab. Karena Wati tidak berbicara, tidak masuk dalam dialog. ya, karena Wati tidak karena Wati tidak ada di dalam tes negosiasi, jadi Wati tidak memberikan kalimat langsung di dalam tes negosiasi. Iya, bagus. Ya, itu. Ada lagi yang mau ditanyakan kepada Neng Caya, kelompok 2? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusuf Mawati. Saya di sini sebagai perwakilan dari kelompok 5 yang terdiri dari saya sendiri, Devi, Siti, Putria, Dandi, dan Fadli. Saya akan mempresentasikan hasil jawaban dari lembar kerja peserta didik atau LKPD yang telah kami jawab. Untuk soal yang pertama, siapakah pihak-pihak yang terlibat dalam teks tersebut? Pihak-pihak yang terlibat ada Rudi dan Ayah. Yang kedua, apa kepentingan masing-masing pihak? Kepentingan Rudi ialah ia yang menginginkan laptop baru karena laptopnya sudah lama dan berumur. Lalu Ayah yang tidak perlu membeli laptop baru untuk Wati kemudian hari mau mengajari Wati untuk menggunakan laptop. Siap, Pak? Iya. Ada yang mau ditanyakan ke kelompok terakhir? Ada. Sudah? Sudah mengerti semuanya? Oke, mangga Neng Yayu ditutup. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam. Ya, tolong LKPD-nya dikembalikan. Ya, dikumpulkan LKPD-nya. Ya, LKPD-nya dikumpulkan. Sudah? Sudah. Ya, nuhun. Udah dengarkan dulu. Ya. Bentar lagi ya. Oke. Barusan kalian sudah mengetahui apa pokok permasalahannya, kemudian sudah mengkolaborasikan, kita sudah menggali ide permasalahan yang ada di dalam yang namanya teks itu, kemudian bisa mengomunikasikan sampai dengan menyajikan hasil karya. Yang terakhir sekarang adalah kita akan memberikan sebuah kesimpulannya, ya. Jadi di dalam yang namanya teks negosiasi membeli laptop baru, di dalamnya ada kesepakatan. Apa kesepakatannya? Kesepakatannya adalah Rudi akan diberikan yang namanya laptop baru, tetapi tidak secara langsung ya. Tapi tidak secara langsung karena apa? Laptop itu kan mungkin harganya akan lebih mahal. Jadi ayah harus menyisihkan uang pendapatannya dan juga mungkin tabungan Rudi akan dipakai untuk membeli laptop itu. Ya, itu. Ya, terima kasih.
kepada semua, kepada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Semuanya sudah bagus, sudah memberikan yang namanya sebuah permasalahan yang ada di dalam buku itu, di dalam buku teks itu sudah kalian gali, sudah melengkapi LKPD-nya. Mudah-mudahan nanti di pembelajaran yang akan datang kita dapat bertemu kembali di dalam teks negosiasi. Tapi sebelumnya kita akan refleksi dulu. Ya, coba siapa yang mau merefleksikan hari ini kita apa sih yang kalian dapatkan di dalam yang namanya teks negosiasi? Boleh? Siapa yang mau merefleksikan? Boleh, Neng Yayu. Kita jadi tahu kebahasan dari teks negosiasi, tahu juga ciri-cirinya dan struktur dari teks negosiasi. Iya, hari ini kita sudah mengetahui apa itu ciri-cirinya dari teks negosiasi, apa pengertian dari negosiasi, apa dari struktur dari negosiasi, sampai dengan kebahasan dari teks negosiasi. Tapi sebelum kalian nanti kita bertemu lagi di minggu yang akan datang, Ibu akan kasih lagi yang namanya tadi mah pre-test, sekarang post-test. Jadi yang tadi mah sebelum kita mendapatkan yang namanya pembelajaran, kalau sekarang kita sudah mendapatkan pembelajaran, bagaimana yang namanya hasilnya ketika kita diaplikasikan di dalam yang namanya soal lagi. Ya. Jangan lupa kasih nama, jangan juga kasih kelasnya. Iya, silakan. Ada yang kurang? Ada yang kurang? Mas? Iya, silakan kasih nama lagi, kemudian kasih gelar. Yang tadi itu adalah sebelum kalian proses pembelajaran, sekarang kalian mengisi setelah proses pembelajaran. Jadi bagaimana mengaplikasikan yang tadi mengenai yang namanya pembelajaran dengan hasil yang kalian sudah dikuasai tadi. Ya, kalau sudah boleh diestafetkan, boleh dikembalikan lagi hasil dari pre-testnya, post-testnya. Sudah? Sudah. Boleh.
Terima kasih ya. Ada, ya. Jadi bisa menjawab ya kalau kita tadi belum mengetahui apa yang disebut dengan teks negosiasi, sekarang kita sudah mengaplikasikannya, sudah mengetahui kebahasaan, ciri-ciri dan lain sebagainya, maka di dalam yang namanya tes yang terakhir atau post test kita dapat menjawab pertanyaannya dengan baik. Sebelumnya Ibu mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan nanti ketika kita pembelajaran bahasa Indonesia yang akan kita belajar lagi di dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.